Ini saya nggak slideshow karena nanti pas pindah slide nggak kelihatan ya, jadi langsung dari sini saja. Kita masuk ke spektroskopi atomik. Jadi kemarin kita sudah belajar spektroskopi molekular ya, yang UV-Vis maupun IR. Sekarang kita belajar mengenai spektroskopi atomik. Jadi yang dibaca adalah dalam bentuk atom. Ya, nanti spektroskopi atomik ada beberapa macam. Jadi nanti jenisnya ada yang namanya AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy, ada AES atau Atomic Emission Spectroscopy, ada AFS atau Atomic Fluorescence Spectroscopy. Kemudian aplikasinya bisa untuk lingkungan dan industri. Metodenya nanti ada yang flame, ada yang elektrotermal, ada yang IPC. Pengertian spektroskopi sudah kalian pelajari di materi sebelumnya. Peran-perannya juga sudah kalian belajar ya dari kemarin. Ini saya skip aja langsung. Kemarin molekular itu yang dibaca adalah dalam bentuk molekul. Jadi kalau misalnya baca spektrofotometri UV-Vis yang paracetamol, maka yang dibaca adalah dalam bentuk molekul paracetamolnya. Tapi kalau yang nanti atomik itu yang dibaca adalah dalam bentuk atomnya. Nah, nanti spektroskopi atomik bisa digunakan untuk kualitatif maupun kuantitatif sekitar 70 elemen. Maksudnya 70 elemen adalah 70 unsur yang ada di sistem periodik berkala unsur. Itu ya yang nama atom-atom itu loh ya. Nah, ciri khasnya itu sampel harus dibuat atom terlebih dahulu. Makanya nanti ada proses atomisasi ya. Kalau kemarin yang pas PCT atau asam salisilat itu kan yang penting dilarutkan aja dulu. Nanti setelah dilarutkan dia langsung dibaca di alatnya. Nah, kalau ini nanti setelah dilarutkan ada proses atomisasi. Ini perbedaannya ya. Kalau kemarin spektroskopi molekular UV-Vis sama IR itu sampelnya molekul, metodenya spektroskopi UV visible dan spektroskopi inframerah kemarin ya, UV-Vis inframerah. Pakainya suhu rendah atau suhu ruangan, fasenya bisa padat, gas maupun cair. Kalau yang atomik, nanti sampelnya harus dalam bentuk atom. Metodenya nanti ada yang flame AS, flame AFS, flame AES, ada yang elektrotermal AS, AES, dan seterusnya. Kemudian suhunya tinggi, nanti dia pakai suhu tinggi karena ada pemanasan. Kemudian yang dibaca fasenya gas. Jadi walaupun nanti sampelnya kalian siapkan dalam bentuk larutan, dia akan berubah menjadi fase gas di dalam alatnya. Ya. Kemudian ini jenisnya. Nih ya, ada absorpsi, singkatannya AAS. Kalau yang emisi berarti singkatannya apa? Kalau absorpsi kan AAS, kalau emisi berarti singkatannya? AES, Bu. Ya, betul AES. Yang AFS singkatannya adalah fluoresensi. Nah, ketiga teknik analisis tersebut menghasilkan data spektrum atom pada daerah UV-Vis dan daerah sinar X. Nah, untuk mendapatkan pada daerah spektrum UV-Vis itu perlu diatomisasi. Jadi nanti ketika membaca tuh panjang gelombangnya mirip-mirip seperti UV-Vis. Jadi panjang gelombang sekitar 200 sampai berapa berarti? 200 sampai 700. Nih ya, jadi kalau absorpsi atau singkatannya AAS, nanti ada flame, ada yang elektrotermal, ada yang sinar X. Nah, nanti kalau yang flame sama elektrotermal, sumber radiasinya kita pakai lampu katoda cekung atau istilahnya hollow katoda lamp. Kemudian caranya metodenya bagaimana? Kalau yang absorpsi atom diaspirasikan ke dalam nyala, yang absorpsi tanpa nyala dievaporasi dan dinyalakan di atas permukaan yang panas. Kemudian emisi itu nanti dipanaskan, ada yang arc, ada yang spark, ada yang plasma argon, ada emisi atom dan emisi nyala. Nanti dia namanya alatnya adalah IPC nanti ya. Kemudian ini tekniknya. Jadi kalau yang kalian kemarin di praktek sudah belajar AAS itu ya, di praktek belajar AAS itu ada sumber cahaya, kemudian ada nyala api, kemudian ini nanti masuk ke dalam alatnya. Nah, tapi kalau atomic emission itu nggak ada sumber cahayanya, tapi langsung sampel dipanaskan. Jadi nanti diharapkan si sampel akan beremisi sendiri atau memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik sendiri.
Ini gambarannya. Berarti atomic emission sama atomic absorption, bedanya alatnya apa? Ada di apanya? Ada di apanya? Bedanya alatnya ada di apanya? Halo? Bercahayanya, Bu. Sumber cahayanya. Yang punya sumber cahaya yang apa? AAS. Yang AAS ya, yang AES tidak perlu sumber cahaya. Ya, jadi spektroskopi absorpsi atom pada metode ini sumber radiasi yang sesuai atau lampu katoda cekung dilewatkan ke dalam nyala api yang berisi sampel yang telah teratomisasi. Kemudian radiasi itu nanti akan diteruskan ke detektor melalui monochromator. Kalau emisi dia nggak butuh sumber radiasi. Nanti bisa dibaca sendiri nih ya. Saya skip aja. Nah, sekarang kita masuk Sekarang kita masuk ke proses atomisasi. Nah, proses atomisasi ada beberapa macam. Sekarang kita bahas yang pertama adalah flame atomizer atau atomisasi dengan nyala api. Flame itu kan artinya adalah nyala api. Ya. Nah, nyala api ini bisa digunakan di AES, AFS maupun AAS. Caranya bagaimana? Sampel disedot di sini saya share screen aja coba. Kelihatan nggak Mbak? Flame atomizer, saya share screen. Kelihatan, Bu. Oke, jadi bentar. Jadi nanti sampel akan disedot di sini. Sampel akan masuk di sini, kemudian nanti dia akan diubah menjadi uap. Nah, kemudian nanti dia akan disemprotkan di sini. Nah, ketika disemprotkan, di sini ada nyala api. Sehingga yang tadinya cairan, dia akan dipanaskan di nyala api sehingga nanti berubah menjadi fase gas. Itu yang namanya flame atomizer. Kemudian saya pindah slide, kelihatan? Terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Jadi skemanya nanti larutan analitnya atau larutan sampel kalian. Contoh kemarin kalau di praktek itu kan mungkin ada larutan bukan larutan ya, air sungai atau teh gelas atau apa gitu ya. Setelah didestruksi, kemudian nanti akan dinebulisasi. Dinebulisasi dengan cara dia akan diubah menjadi dalam bentuk spray. Dan nanti setelah spray, dia akan lebih dihaluskan lagi menjadi aerosol, nanti diubah menjadi senyawa yang volatil. Caranya bagaimana ya? Caranya tadi dipanaskan di nyala api. Ya, nebulization itu pengubahan sampel cairan menjadi fine spray atau aerosol. Desolvation itu padatan atom dicampur dengan gaseous fuel. Jadi ibarat kalian punya larutannya disemprot tapi bareng sama gas kompor gitu, bareng sama LPG misalnya. Nah, nanti ketika si larutan bareng sama gas LPG itu kena nyala api, itu kan nanti kebakar gitu kan. Nah, pas kebakar itu yang tadinya dalam bentuk molekul, dia akan berubah menjadi bentuk atom. Nah, pengaruh suhu terhadap atomizer flame apa? Kalau suhunya semakin tinggi, maka dia akan meningkatkan sensitivitasnya. Nah, suhu flame itu sangat menentukan apa? Jumlah relatif dari atom yang tereksitasi ataupun yang tidak tereksitasi di dalam sebuah flame. Jadi sebisa mungkin suhunya cukup tinggi untuk mengubah dari bentuk molekul ke bentuk atom. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kemarin saya mau baca Cemaran timbal dalam limbah air sungai. Cocoknya pakai metode apa ya? Cocoknya pakai metode apa ya?
Halo? Cemaran limbah di air sungai, cocoknya pakai metode apa ya? Yang flame absorption bukan? Ya, yang flame absorption. Kemudian, kalau misalnya mau analisis merkuri dalam kosmetik itu, ada enggak di situ? Merkuri dalam kosmetik pemutih misalnya, cocok yang mana? Flame absorption, Bu. Flame absorption juga. Kalau misalnya mau baca kandungan kalsium dalam CDR, tablet CDR itu CDR dari Doxon itu. Flame emission. Ya, betul. Flame emission. Jadi setiap metode punya sensitivitasnya masing-masing ya. Jadi nanti tinggal dilihat di pustaka tergantung sampelnya ya. Nanti kalian punya sampel, kalian lihat dia cocoknya dengan metode yang mana. Nanti tinggal dicari di apa kompendia atau buku acuan. Nah, kalau tadi flame, nah sekarang kita masuk ke yang elektrotermal. Jadi ibarat gini, kalian pernah dengar kompor induksi nggak? Atau kompor listrik? Pernah nggak? Pernah, Bu. Nah, bedanya mirip seperti itu. Jadi sama-sama mau masak. Yang satu pakai kompor gas biasa yang ada nyala apinya. Yang satu pakai kompor induksi yang dia datar gitu tuh nggak ada nyala apinya tapi dia manasin. Ya ibarat kayak masak sama magicom gitu loh. Ya, atau di air di dispenser itu kan nggak ada nyala apinya. Dia pakainya pemanasan dengan listrik kan. Nah, ini juga sama. Kalau tadi kita mengubah dari molekul ke atom pakai nyala api, sekarang di sini kita pakai elektrothermal atomizer. Itu pilihan ya. Nanti alat ada yang pakai flame, ada yang pakai elektrothermal. Punya plus minusnya masing-masing ya. Jadi elektrothermal itu adalah proses atomisasinya menggunakan arus listrik. Jadi dipanaskannya pakai arus listrik. Bisa untuk AAS, bisa untuk AFS ya. Keuntungannya sampel dibutuhkan cukup sedikit dan dalam konsentrasi yang sangat rendah. Jadi nggak usah banyak-banyak sampelnya, kalau sampelnya sedikit aja dia udah bisa. Ini bentuknya. Saya share screen elektrothermal atomizer kelihatan? Terlihat, Bu. Oke, bentuknya tabung gini. Nanti sampel dimasukkan ke situ, nanti terus dipanasin gitu aja. Mirip seperti magicom. Ada wadah di situ, kemudian kalian mau masak nasi kan ditaruh di wadahnya. Nanti dia akan dipanaskan di situ. Ya, nggak ada nyala api sama sekali. Dia cukup dipanaskan pakai arus listrik. Kemudian, nah, kalau tekniknya, kalau tadi yang spektroskopi atom kan ada AAS, ada AFS, ada AES. Jadi studi dari spektrum elektromagnetik elemen disebut spektroskopi atom. Elektron berada dalam tingkatan energi atau kulit dalam atom, nanti dia akan tereksitasi. Nanti dibaca sendiri saja nih ya, nanti dia tereksitasi. Secara teori eksitasi apa harusnya sudah diterangkan ketika proses menerangkan spektroskopi UV vis di teori. Ya, nanti dibuka lagi teorinya. Ini untuk dasar spektroskopi atomik. Sekarang saya ganti PPT sebentar. Udah kelihatan? Udah, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke yang AAS. Ya. Metode AAS itu pertama kali dikenalkan oleh Walsh. Bukan es krim Walsh ya. Tulisannya gini, yang Walsh gini. Tahun 1953. Intinya menyatakan unsur-unsur logam lebih mudah dan akurat ditentukan kadarnya dengan proses atomik dibandingkan dengan proses emisi. Bisa menganalisis 70 unsur logam yang berasal dari sampel biologi, klinik, makanan. Jadi analisis logam itu tidak hanya di kosmetik aja ya, bisa dari makanan. Misalnya analisis cemaran timbal atau kadmium di daging kerang atau ikan yang ada di Teluk Jakarta. Itu kan cemarannya tinggi toh itu.
Kemudian bisa aja lihat cemaran logam-logam berat di air sungai mana, misalnya air sungai Ciliwung yang ada di Jatinegara itu kan kotor banget. Kita bisa lihat cemarannya apa, itu bisa pakai AAS. Kemudian kalau kosmetik itu biasanya kan HG raksa itu ya di pemutih. Kemudian kalau di yang warna-warna itu krom, cemaran krom, aluminium, kemudian titanium, apa yang cewek-cewek yang sering pakai SPF itu krim-krim SPF itu kan juga rawan cemaran-cemaran logam berat. Kemudian lipstick kalau warnanya yang ngejreng-ngejreng tidak sesuai badan POM itu biasanya ada cemaran timbal, kemudian krom, kadmium, dan logam-logam yang lain sebagai campuran pewarnanya ya. Itu salah satu contoh sampel-sampel yang bisa dianalisis logamnya. Kemudian nanti baca sendiri sama kayak seperti praktikum ya. Nah, interaksi yang ada di AAS itu ada 3, ada absorpsi, ada refleksi, ada refraksi. Sebenarnya sama seperti praktikum ya. Jumlah atom yang diserap akan sebanding dengan konsentrasi atom yang dilewatkan dengan nyala api. Maka dari itu, kalau menghitung konsentrasi dengan AAS itu masih pakai hukum Lambert-Beer yang A sama dengan ABC. Ya, masih pakai hukum Lambert-Beer. Ini ya, A sama dengan ABC. Jadi kita yang dibaca masih sama seperti spektroskopi UV vis, yaitu absorbansi. Ini ya, nanti dibaca sendiri. Nah, keuntungan atau kelebihan AS itu dapat menentukan kadar logam dari suatu campuran yang sangat kompleks dengan cepat dan ketepatan yang tinggi. Makanya dari itu kan sampelnya mau apa aja bisa. Sampel kosmetik bisa, sampel limbah yang kotor banget itu bisa, daging bisa, tumbuhan bisa, macam-macam sampelnya. Nah, kemudian dapat menentukan kadar logam yang konsentrasinya sangat kecil tanpa harus dipisahkan terlebih dahulu, terus dapat mengukur sampai satuannya ppm. Kelemahannya kurang sensitif untuk penentuan sampel bukan logam. Maka dari itu nggak bisa nentuin paracetamol pakai AAS ya. AAS hanya untuk senyawa logam. Kemudian sumber cahaya kontinu tidak dapat digunakan, maka dari itu kita pakai hollow katoda lamp atau lampu katoda berongga boleh, cekung ya boleh. Kemudian kemampuan terbatas pada penentuan tingkat oksidasi dan lingkungan kimiawi sampel yang dianalisis. Ayo yang sudah praktikum, destruksi ada berapa? Penyiapan Ada 2, Bu. sampel. Apa dan apa? Destruksi basah sama kering. Destruksi basah dan kering. Nah, dua-duanya punya plus minusnya masing-masing. Destruksi basah itu perombakan sampel menggunakan asam kuat, baik tunggal maupun campuran. Jadi boleh asamnya itu salah satu saja, boleh campuran. Asam-asam apa yang bisa digunakan kalau destruksi basah? Asam kuat, Bu. Apa saja contohnya? Contoh asam kuat apa aja? HCl, Bu. Apa lagi? H2SO4. Terus apa lagi? HCl, H2SO4, terus apa lagi? NO3, Bu. Ya betul. NO3 bilangnya apa? Namanya apa? Asam? Nitrat. Asam nitrat. Terus ada lagi nanti asam perkorat. Ada lagi nanti pakai hidrogen peroksida atau H2O2. Intinya nanti kalau menggunakan asam kuat dipanaskannya tuh pada suhu rendah ya. Sebenarnya nggak dipanaskan juga bisa, cuma untuk menyempurnakan reaksi biasanya dia tetap dipanaskan. Nah, dipanaskannya paling suhu 100 derajat, 110, 120 derajat gitu ya. Intinya dia di bawah 300 derajat. Setelah itu sampel nanti kan dipanaskan sampai bening. Tadinya kan keruh coklat gitu tuh nanti akan dipanaskan sampai bening. Setelah itu dilarutkan dalam asam encer. Maksudnya dilarutkan dalam asam encer tuh yang bagaimana? Ya berarti nanti dilarutkan mungkin dalam pelarut HNO3 encer atau pelarut HCl encer gitu ya. Kemudian destruksi kering itu dia dipanaskan pada suhu ini ya 400 sampai 800 derajat. Tujuannya apa? Untuk merubah jadi abu.
Jadi sampel apapun, mau kosmetik, mau daging, mau tumbuhan, mau apa, organ-organ tubuh dan lain-lain, diambil sejumlah tertentu, nanti dia akan diarangkan dulu atau dibakar jadi areng dulu. Kemudian nanti dia dipindah ke alat namanya muffle furnace ya. Nanti dia dipanaskan pada suhu 400 sampai 800 akan berubah jadi abu. Jadi kayak kayak kremasi mayat gitu loh. Jadi dia dipanaskan sampai jadi abu. Lah abunya ini nanti akan dilarutkan dalam asam encer. Terus masuk ke AAS. Jangan khawatir kalau jadi abu, logam akan tetap ada. Karena logam itu titik rusaknya atau titik lelehnya itu pada suhu di atas 1000 derajat Celcius rata-rata. Ya, ini kan dia dipanaskan pada 400 sampai 800, jadi nanti senyawa-senyawa organiknya akan hilang. Yang ketinggalan adalah logam-logam yang mau dianalisis. Ya, itu kalau pakai destruksi kering. Kemudian tahapannya apa saja? Yang pertama pembuatan kurva kalibrasi, sama caranya seperti bikin kurva kalibrasi di UV vis, nggak ada bedanya. Sesuaikan dengan logam yang mau dianalisis. Kalau analisisnya timbal ya pakai kurva kalibrasinya bikinnya senyawa timbal. Kan garamnya ada banyak tuh, ada timbal nitrat, ada timbal sulfat dan lain-lain. Kemudian mencari kondisi optimum, terus nanti baru dibaca. Nah, AAS itu ada dua, berkas tunggal sama berkas ganda. Namanya sama kayak UV-Vis kemarin. Ada yang tahu kira-kira apa namanya? Yang belakangnya ada beam-beam itu loh. Single beam sama double beam. Nah, single beam dan double beam. Sama. Prinsipnya sama. Kalau single beam hanya satu sampel, kalau double beam bisa dua sampel. Ini alatnya ya. Besok pas praktikum offline, kan ada jadwal setelah tahun baru, nanti bisa dilihat alatnya ada di kampus. Ya, nanti ada cerobong-cerobongnya gini juga. Karena alat yang di kampus pakainya flame atomizer, bukan yang elektrotermal. Kalau pakai flame atomizer maka harus ada cerobongnya gini, karena nanti pasti bau-bau gosong. Bau-bau gosong karena prosesnya itu kayak nyalain kompor, persis kayak nyalain kompor. Ini ya, atomic absorption dia pakai ini yang single beam, dia pakai flame. Elektrotermal, tapi di grafit furnace. Kemudian ini skemanya sumber cahaya. Tadi sumber cahayanya pakainya apa? AAS namanya? Katoda. Halo katoda. Lampu katoda apa? Belakangnya lagi? Berongga. Cekung, Bu. Boleh, cekung boleh. Atau bahasa istilahnya itu bahasa Inggrisnya? Apa tadi? Holo katoda. Ya, holo katoda lamp. Kemudian ada chopper, lalu di sini nanti ada atomizernya atau tempat sampelnya, bisa berupa flame atau furnace itu maksudnya ada elektrotermal ya. Grafit furnace itu elektrotermal. Kemudian nanti masuk monokromator, detektor, nanti akan keluar absorban ya. Ini kalau yang double beam. Nanti ada reference-nya atau dua tempat sampelnya bisa dua. Kalau yang di kampus single beam. Kemudian masih sama ini apa skemanya. Masih sama juga, nanti bisa dilihat-lihat lagi sendiri saja. Nanti filenya saya share di Olu. Ini bisa gerak nggak ya? Sebentar. Nah, jadi kalau yang nggak ada holokator dalamnya tadi apa? AAS atau AES? AAS, AAS ya, kalau ada holokator dalamnya dia masuk yang AAS atau absorption. Jadi nanti sampel dia akan disedot, kemudian nanti akan masuk ke sini bercampur dengan apa? Sumber gas. Jadi bisa LPG, bisa asetilen, bisa udara luar atau oksigen. Kemudian nanti dia akan disemprotkan ke nyala api di sini. Nah, nanti yang tadinya bentuknya cairan kan berubah jadi gas. Yang tadinya bentuk molekul akan berubah menjadi atom. Nah, nanti akan dikasih sumber cahaya, kemudian nanti masuk ke monokromator, langsung keluar nanti dalam bentuk absorban. Nah, holokator dalamnya ini harus disesuaikan dengan logam yang mau kita analisis. Jadi kalau misalnya mau analisis tadi Hg dalam apa kosmetik pemutih,
maka di sini pakai lampunya lampu Hg. Kalau mau analisis timbal dalam apa misalnya, timbal dalam lipstick misalnya, atau timbal dalam daging ikan atau daging kerang di Teluk Jakarta misalnya, ya berarti nanti di sini lampunya adalah lampu timbal atau lampu PB ya. Jadi lampu harus disesuaikan dengan logam yang dianalisis. Nah ini ya satu-satu kita bahas sumber cahaya. Sumber cahaya yang sering digunakan yang ini halo katoda lem atau lampu katoda berongga atau lampu katoda cekung. Yang ini jarang dipakai FDL. Yang paling sering yang HCl ini holo lampu, kalau bukan HCl asam klorida ya, tapi HCl-nya besar holo katoda lem. Kemudian ini skemanya masih sama kayak tadi, gambaran alatnya, ini skema optiknya. Ini bentuk lampunya. Nanti lampunya ini bisa diganti-ganti, bisa copot pasang gitu di alatnya. Tergantung logam yang mau dibaca. Kemudian ini bentuk holokato dalamnya. Saya skip aja. Nah, ini flame nyala api. Api kalau bagus tuh biru apa merah ya? Kalau kalian punya kompor gas, berharapnya apinya biru apa merah? Biru, Bu. Biru ya. Nah, nanti kalau di AAS berharapnya apinya putih. Lebih panas daripada biru. Ya. Jadi tingkatan api itu kan ada merah, kemudian biru, nanti ke putih. Nah, nanti yang diharapkan apinya putih. Karena dia pakai bahan bakar gasnya adalah asetilen biasanya. LPG kadang dipakai, cuma nanti yang paling sering adalah asetilen. Jadi nanti ada kompresornya di belakang. Agak berisik memang alatnya nanti. Karena harus nyalain kayak kompresor itu loh, ditambal ban itu loh. Nah, itu kayak gitu suaranya. Ya, profil nyala api tiap unsur beda-beda. Jadi nanti yang tadinya apinya putih, kemudian nanti akan masuk unsur misalnya Na, natrium, atau misalnya Cu. Cu apa Cu? Tembaga ya. Kemudian Pb timbal, Cd kadmium, Hg merkuri. Nanti pas sampel masuk ke sini, warna apinya bisa berubah-ubah. Tergantung dari logamnya. Sama seperti kalau kalian nyalain kembang api, sama seperti kalau kalian nyalain kembang api itu kan warnanya beda-beda tergantung dari unsur logam penyusunnya. Kan kembang api ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, tergantung logam unsur penyusunnya. Ya, semakin tinggi konsentrasi sampel maka akan semakin banyak energi yang diserap. Umumnya nanti nyala apinya sekitar kurang lebih 5 cm. Nah, gas pembakarnya itu bersifat oksidasi, bisa udara, bisa oksigen, bisa gas alam. Gas alam tuh LPG kompor itu loh. Kemudian propana, butana, asetilen sama hidrogen. Kadang kombinasi dua-duanya juga ada. Ini ya, nyala api diatur suhunya 2300 derajat Celcius karena digunakan untuk mengatomisasi logam tadi, ya. Ini burner system mirip-mirip kompor gas, ada regulator, ada lain-lain gitu ya. Kemudian ada cetekannya buat nyalain api, tapi apinya nanti segaris gini doang. Ya kayak kompor gas gitu lah. Kemudian secara umum pembentukan atom bebas itu bagaimana? Pelarut dihisap atau senyawa dihisap, kemudian penguapan zat padat, baru nanti mengalami eksitasi. Ini ya prosesnya ya. Jadi tadinya berupa larutan, PbNO3, kemudian nanti jadi PbO dan NO, nanti dari PbO akan jadi Pb plus O. Jadi ada proses atomisasi dari bentuk garamnya, kemudian berubah jadi bentuk atomnya. Kemudian nebulizer, tadi fungsi nebulizer untuk apa? Fungsi nebulizer untuk apa tadi? Mengubah jadi bentuk spray ya, Bu? Ya betul, mirip sama nyemprotin parfum.
Yang tadinya parfum bentuknya larutan, kemudian kalian pencet itu nebulizer atau spraynya itu, nanti kan dia akan berubah menjadi partikel-partikel yang lebih halus. Nebulizer juga fungsinya sama di sini. Ya, nanti pakai disedot dulu, kemudian nanti kan dia disemprot jadi fine spray gitu ya. Jadi molekul-molekul, bukan molekul ya, partikel yang lebih kecil. Nah, nanti disemprotkannya ke arah burner atau nyala api tadi. Tapi dicampur dulu sama bahan bakarnya, misalnya asetilen atau gas LPG itu tadi, nanti dicampur dulu. Bentar. Animasinya kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi ini mana mau saya ya? Ini sampel disemprotkan, nah terus jadi atomisasi. Nanti kelihatan nyala apinya yang tadinya putih berubah gitu, berubah pas disemprotkan. Tadi sudah nebulizer, sekarang masuk ke monokromator. Prinsip monokromator bagaimana? Masih sama persis seperti UV vis kemarin. Ya, intinya dia mengubah sinar apa? Monokromator, mengubah sinar apa menjadi apa? Polikromatis menjadi monokromatis, Bu. Ya, betul. Polikromatis menjadi monokromatis. Ini nanti dia yang milih-milihkan panjang gelombang di situ. Bentuknya sama, memenuhi hukum apa? Balik lagi, memenuhi hukum Lambert-Beer. Kemudian detektor yang paling sering adalah foto multiplier tube detektor. Recorder itu nanti bentuknya komputer. Ya, ini foto multiplier tube-nya. Sorry. Ini foto multiplier tube-nya. Ini kayaknya nggak ada deh. Bentar. Oh, nggak ada. Sekarang analisa kuantitatifnya bagaimana? Sudah diajari di praktikum ya. Kemarin caranya sama persis seperti spektro UV-Vis, nggak ada bedanya. Ya, yang dihitung adalah absorbansi sampel, nanti dihitung pakai kurva regresi linear dari baku. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk AAS? Ada yang mau tanyakan untuk AAS? Belum ada, Bu. Belum ada. Nanti untuk tugas sama postesnya AS kalian aja nanti di setelah MS ya. Minggu depan kan MS Mas Spektro. Sorry, minggu depan masih ICP, sorry. Minggu depan ICP baru nanti MS. Dan nanti proses sama tugasnya sekalian pas setelah ICP sama MS-nya aja. Biar nanti bagi-bagi tugas kelompoknya. Nanti untuk yang ini bisa dibaca sendiri saja. Tugasnya kemarin sudah dikumpulkan? Yang jurnal? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Oh ya lupa. Ini tadi AAS, saya lanjut dulu yang AES. Ketinggalan. Ya, AES atau atomic emission, bedanya tadi adalah yang emission tidak ada sumber cahaya. Jadi diharapkan sih sampelnya nanti bisa memancarkan radiasi sendiri tanpa perlu dibantu sumber cahaya. Ya, alatnya ini eksitasi elektronnya, ini ya, bedanya adalah tidak ada source-nya. Di sini langsung sampel dipanaskan. Sama penemunya Alan Walsh itu. Nah, atom emisi spektroskopi, dalam emisi atom, sampel akan diberikan energi tinggi. Kondisi lingkungan sampel yang panas akan menghasilkan atom dalam keadaan tereksitasi yang mampu memancarkan cahaya. Sumber energi bisa berupa arc, nyala api, atau plasma. Bukan TV plasma loh ya, tapi plasma. Kemudian spektrum emisi dari elemen yang terpapar sumber energi akan memberikan panjang gelombang emisi yang khas yang disebutnya sebagai garis emisi. Spektrum emisi ini dapat digunakan untuk karakteristik yang unik dari identifikasi kualitatif elemen.
Atom emisi menggunakan arc yang banyak digunakan dalam teknik analisis. Metode ini digunakan untuk menentukan berapa banyak elemen yang hadir dalam sampel secara kualitatif. Kalau untuk kuantitatifnya bagaimana? Ya masih sama, yang dibaca adalah dalam bentuk intensitas cahaya atau absorbansi. Ya, jadi dia memanfaatkan panjang gelombang foton atau energi yang dipancarkan oleh si atom saat dipanaskan. Ini uraiannya masih sama tadi ya. Jadi excitation source atau si sampelnya, kemudian excited atom nanti akan dibaca oleh wavelength selector atau monokromator, kemudian nanti akan ditangkap oleh detektor. Bentuknya alatnya bagaimana? Mirip, sangat mirip. Kalau dari luar nggak kelihatan bedanya kecuali nanti lihat tulisannya, ya. Atomic emission itu metode yang digunakan untuk menetapkan kadar ion logam pada panjang gelombang tertentu. Nyala api yang dipakai bukan gas melainkan muatan listrik. Biasanya digunakan untuk logam alkali dan alkali tanah. Logam alkali itu yang mana ya? Kalau di sistem berkala unsur alkali dan alkali tanah itu yang mana ya? Kalau di sistem berkala unsur? Yang mana kira-kira? Sebelah mana? Golongan berapa? Ayo, golongan berapa? Golongan 2 ya, Bu? 1 dan 2 yang bagian kiri itu loh. Litium, natrium, kalsium, kalium, ya biasanya dia pakai yang emission. Sebentar, sebentar. Ini masih sama ya? Masih sama. Yang pilihan tadi sebentar, saya bukain lagi yang tadi. Udah kelihatan tabel lagi? Emisi absorpsi? Sudah, Bu. Ya. Contoh yang alkali dan alkali tanah itu kan H, Li, Na. H, kalau H kan nggak masuk logam ya, hidrogen. Litium, natrium, kalium, terus apa? Kalsium, kalsium 2A. Nah, ada di tabel yang mana? Yang kiri, tengah, apa yang kanan? Kiri. Kiri ya, jadi alkali dan alkali tanah itu biasanya lebih cocok untuk menggunakan flame yang emission, karena dia bisa memancarkan foton yang dapat ditangkap oleh detektor. Tapi kalau logam-logam yang lain kayak misalnya Hg, kemudian emas itu apa ya emas? Kalau mau analisa emas misalnya dalam tanah gitu, emas itu lambangnya apa ya? AU, Bu. AU. Dia cocoknya pakai apa? Absorption atau yang emission? Flame absorption. Ya, absorption. Kemudian, biasanya yang sering dicampur di bedak itu apa ya? Bedak. Misalnya bedak bayi atau bedak yang apa? Yang untuk gatal-gatal itu biasanya campurannya logamnya apa ya? Kira-kira? Kan biasanya ditambah salah satu zat antiseptik toh? Antiseptiknya dia berupa senyawa garam logam gitu atau garam oksidanya apa? Zinc ya, Bu? Iya, betul, zinc. Dia cocok pakai apa? Yang emission atau absorption? Absorption. Absorption zinc ya, Zn. Kemudian apalagi yang sering? Kalau mau analisis darah misalnya mau dilihat kadar apa kalau orang anemia itu biasanya dilihat apanya ya? Kadar apa dalam darahnya ya? Kalau orang anemia apa anemia? Biasanya di kekurangan apa? Zat apa?
FE, Bu. FE. Dia pakai yang emission atau absorption? Absorption. Absorption, ya. Kemudian nanti yang kalau misalnya kalian analisis kosmetik gitu ya, dia pewarna biasanya merah orange, itu yang sering adalah cemaran krom. Kromnya bisa krom 3, krom 5 maupun krom 6. Logam itu kan punya valensinya sendiri-sendiri ya. Nah, itu nanti krom itu ada valensinya ada macam-macam. Sama seperti Fe, Fe kan ada yang Fe2+, ada yang Fe3+. Yang di tubuh itu butuh yang 12 atau 13? Kalian minum suplemen Sangobion, dia Fe2+ atau Fe3+? 12 atau 13? Itu saling bertolak belakang loh. Yang satu dibutuhkan tubuh, yang satu nggak boleh masuk ke tubuh. Dua belas atau 13? 12 ya, Bu? Iya, 12. Ferosisulfas ya biasanya FeSO4. Kalau yang 13 itu kan FeCl3 atau karat. Kalau kalian pergi ke Jakarta Utara sekarang itu kan lagi rob tuh. Kendaraan kalian kan masih nanti karaten gitu kan. Kalau bahasa Jawanya tayengen. Kalau bahasa Indonesianya karaten, nah nanti karat itu adalah berupa senyawa FeCl3 atau Fe3+. Itu nggak boleh dikonsumsi oleh tubuh. Sama seperti kalau kalian masak bayam atau kangkung kelamaan, nggak kalian matiin apinya, kemudian kalian biarin selama seharian, itu nanti kan yang tadinya Fe2+ kandungan dalam bayam dan kangkungnya nanti berubah jadi Fe3+. Makanya kalau ibu-ibu atau orang tua kalian kan kalau masak bayam gitu, ayo segera dimakan, jangan kelamaan. Nanti kalau kelamaan Fe2+-nya bisa berubah jadi Fe3+. Itu ya, itu untuk spektroskopi. Minggu depan kita masuk ICP atau versi modernnya dari AES, tapi terangkan besok aja minggu depan. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Belum saya akhiri. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada, berarti materi hari ini cukup ini saja untuk post-test dan lain-lainnya di minggu depan aja setelah selesai ICP. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen di OLU ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.